program kerja BTS atau Back to School ini awal mulanya dimulai pada tahun 2012. Langkah-langkah keselamatannya sebenarnya nggak ada sih. Penting para peserta mengikuti arahan dari panitia dan juga menaati peraturan yang ada. Sesuai dengan rutenya gitu ya. Kalian pernah nggak ini menghadapi siswa-siswi yang tidak sesuai rute gitu, yang bandel banget gitu? Anda masih bersama 101,7 FM Radio Suara Kota Probolinggo. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Con Penta semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan kehidupan sehari-hari gitu. Berjumpa kembali di program yang pastinya dinanti-nanti oleh anak muda semua, yaitu di program Cawan Penta, Citra Warna-Warni Penuh Cinta. Nah, di episode kali ini di Cawan Penta, Putri akan ngobrol-ngobrol asik bersama narasumber dengan mengangkat topik inovasi dalam transportasi pendidikan. Seperti podcast-podcast minggu sebelumnya, di episode kali ini Putri mengundang narasumber. Ya, benar sekali. Putri mengundang 2 narasumber. Seperti yang kalian lihat di sini sudah ada 2 narasumber yang cantik, yang ganteng ya. Dan pastinya Sobat Con Penta ini sangat kepo. Siapa sih narasumber kita kali ini? Jadi narasumber kita kali ini tuh udah pintar di bidang akademik, di non-akademik juga, aktif di segala kegiatan, dan juga pintar mengambil keputusan. Langsung saja kali ya kita sapa. Halo Rifa dan Ozi. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah, aku baik. Gimana nih? Ozi, alhamdulillah. Nah, sebelum kita ngobrol asik dengan inovasi transportasi dalam pendidikan bersama Ozi dan juga Rifa, Putri di sini akan ngenalin dulu nih ke Sobat Cawan Penta siapa sih Ozi dan Rifa ini. Jadi, Ozi dan Rifa berasal dari SMA Negeri 1 Kota Probolinggo dan mereka kompak sama-sama menduduki kelas 11 SMA, bangku kelas 11 SMA. Satu angkatan dengan Putri dong ini. Waduh. Dan lagi-lagi mereka kompak dalam berorganisasi. Mereka sama-sama mengikuti organisasi, yaitu organisasi siswa intersekolah, atau biasa yang kalian kenal dengan kata OSIS. Gak lain ya, gak asing lagi dengan kata-kata OSIS nih. Langsung saja kali ya bersama Ozi dan juga Rifa untuk bisa ngenalin nih ke Sobat Cawan Penta semua lebih dalam. Bisa dari Ozi dulu deh. Halo Sobat Cawan Penta. Hai. Kenalin, namaku Muhammad Yusri Nastiar. Biasanya orang-orang sapa pakai nama Ozi. Halo Ozi. Oke, jadi saat ini saya duduk di bangku SMA kelas 11. Ya. Dan saya berasal dari SMA Negeri 1 Kota Probolinggo. Selanjutnya nih ada Rifa. Oke. Halo Sobat Cawan Penta. Hai. Kenalin, nama aku Dia Rifa Rahmadipayana. Biasanya tuh aku sering dipanggil Rifa. Sama seperti Ozi, aku juga berasal dari SMA Negeri 1 Kota Probolinggo dan sedang duduk di bangku kelas 2 seperti Kelas itu. 2, kelas 11. Kelas 11 ya. Ya, BTW nih guys, kita udah gak asing lagi dengan istilah inovasi dalam transportasi. Soalnya transportasi ini kan banyak ya, gak hanya transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara gitu ya, tapi masih banyak lagi. Tapi Sobat Cawan Penta, kali ini Putri pengen mengambil topik tentang transportasi darat bersama Ozi dan juga Rifa. Soalnya transportasi darat ini berdampak cukup banyak ya terhadap lingkungan dan juga mungkin terhadap kesehatan kita juga gitu. Nah, ngomong-ngomong nih ya, masalah pencemaran lingkungan. Masalah pencemaran lingkungan oleh transportasi adalah masalah yang serius menurut Putri di Indonesia. Nah, emisi ini utamanya berasal dari kendaraan bermotor, khususnya kendaraan yang berbahan bakar bensin. Sudah terlihat jelas, gak usah jauh-jauh nih, gak usah datang-datang ke
daerah-daerah lain, karena di lingkungan sekitar aja udah jelas gitu terlihat. Nah, tugas kita sebagai remaja pelajar juga harus menyadari akan hal itu, mencari tahu solusinya bagaimana untuk kedepannya, langkah-langkah untuk mengurangi pencemaran lingkungan gimana sih gitu. Di podcast kali ini nih, kita akan mencari tahu bagaimana langkah atau tindakan langsung dari anak muda yang bisa kita lakukan. Kita bisa sebagai generasi muda nih ya, setidaknya dapat menjadi relawan dalam menjaga bumi kita, menjaga lingkungan kita. Bersama Ozzy dan juga Rifa, kita akan sharing ngobrol asyik tentunya bermanfaat juga dong gitu. Sebagai pembuka topik kali ini, di podcast kali ini nih, Putri pengen dengerin langsung dari Ozzy dan juga Rifa tentang tema kita kali ini. Bagaimana tanggapan kalian nih gitu. Dan apa sih tindakan yang kalian lakukan tentang tanggapan kalian? Waduh, kalau kita bicara tentang lingkungan nih, kalau kita lihat di kota kita deh, di kota Probolinggo itu polusi udaranya itu juga udah lumayan. Limbah-limbah yang ada di sekitar kita itu juga udah lumayan banyak gitu ya. Nah, kebetulan kami memiliki program kerja bernama BTS. BTS gitu. Apa tuh BTS kok? Ini ya kayak Korea. Kira-kira gitu apa tuh BTS gitu? Jadi kalau BTS sendiri adalah singkatan dari Back to School. Oh, Back to School. Jadi acara ini secara sederhana kalau adalah acara atau program kerja dari OSIS secara tahun ke tahun ya. Jadi ini acaranya turunan. Jadi acara ini fokusnya terhadap pengurangan polusi udara ya gitu ya. Wah, kok Putri jadi semakin penasaran dengan obrolan kita kali ini nih ya. Pastinya Sobat Cuan Penta juga gak kalah penasaran dari Putri. BTW, program BTS ini sejak kapan dilaksanakan nih? Program kerja BTS atau Back to School ini awal mulanya dimulai pada tahun 2012. Nah, ini sepertinya kita lagi TK nih, masih TK ya? Masih TK dong. 12 tahun yang lalu sih ya. TK. Umur segitulah ya. Betul. Lanjut. Nah, jadi pada tahun itu anggota OSIS yang ada di SMA Negeri 1 Kota Probolinggo ini mencetuskan kegiatan yang berfokuskan untuk mengurangi polusi udara dan juga limbah-limbah yang ada di sekitar dengan cara program kerja BTS ini gitu. Oh iya ya, bener banget, Back to School gitu ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya nih siapa yang punya ide kreatif banget nih? Jadi itu awalnya dicetuskan dari pengurus OSIS pada tahun 2012. Jadi tak lain dan tak bukan karena pada zaman itu juga lagi marak-maraknya nih polusi udara. Iya benar. Itu sebagai insan muda yang memiliki jiwa inovasi yang tinggi, OSIS SMA pada tahun itu merumuskan atau membuat suatu program kerja nama Back to School tadi yang berfokus terhadap pelestarian lingkungan dan juga mengurangi polusi udara. Aduh, berarti keren banget ya Putri, salut banget dengan OSIS pada pengurus pada tahun waktu itu gitu. Idenya sangat luar biasa gitu untuk melindungi lingkungan kita, untuk melindungi bumi kita gitu ya. Dan nggak kalah keren dengan OSIS yang tahun periode sekarang ini juga tetap mempertahankan program kerjanya gitu ya. Iya, betul. Dan selama program BTS ini berjalan 12 tahun, nggak lama itu loh guys, nggak lama gitu. Gimana itu antusias teman-teman kalian di sana? Apa bilang, waduh, kok ini lagi eventnya gitu? Apa memang udah terbiasa dengan event itu? Untungnya selama ini aku dengernya itu bukan malah bosen ya buat mengikuti program kerja OSIS. Mungkin terlalu seru, asik gitu. Mungkin ya. Mereka malah antusias, malah bertanya-tanya, kapan nih acaranya dimulai kayak gitu. Kakak OSIS kapan nih gitu. Iya gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya. Berarti sangat mendukung program kerjanya ya. Betul. Ya mungkin terlalu asik karena juga kan bersepeda ke sekolah tuh juga dapat meningkatkan kebugaran fisik kita gitu ya. Kita juga jarang-jarang berolahraga. Putri juga jarang berolahraga gitu. Putri boleh nggak sih ikut di kegiatan ini? Waduh, gimana nih? Boleh lah. Kalau mau sih boleh. Boleh. Tapi daftar SMA 1 dulu. Hah?
Ya, ya? daftar SMA 1 dulu berarti kan harus out sekolah gitu. Waduh. Nah, terus nih tanggapan pihak sekolah nih tentang program ini gimana? Mendukung banget Kalau atau dari pihak sekolah sih yang saya dapatkan ini sangat mendukung. Karena pihak sekolah mendukung dari segi perizinan, pendanaan dan sebagainya. Dimana program kerja BTS ini kita juga melibatkan pihak sponsor, dan saat kita mencari sponsor tersebut pihak sekolah mengizinkan secara penuh dan mendukung sponsor untuk diizinkan. Iya, berarti ini juga mengundang pihak eksternal ya, berhubungan dengan pihak eksternal itu sulit ya. Sulit banget Iya untuk sih. perizinannya, maksudnya sulit banget untuk ini berinteraksi dengan pihak eksternal. Wow, keren banget ya. Pihak sekolah juga penuh mendukung program kerja OSIS ya. Nah, soal program ini salut banget Putri, dan perlu dilanjutkan dan juga dicontoh oleh teman-teman semua mitra muda yang telah mendengar podcast ini. Dan Putri di sini makin penasaran, Putri juga pengen bertanya-tanya lebih dalam gitu tentang event ini. Oke. Boleh kan? Boleh banget. Ya, menurut kalian pribadi ya, Oke. tujuan dari event BTS ini apa sih? Dan apa yang melatar belakangi menurut kalian? Kembali lagi pada fokus utama kita tentang kesadaran sih. Kesadaran, Tentang kesadaran sadar diri. Iya, guys. Kesadaran tentang ini, gimana cara kita mengurangi tingkat polusi khususnya yang ada di Kota Probolinggo. Gimana sih cara kita mengelola limbah-limbah yang sudah ada itu agar menjadi barang yang sekiranya bisa kita pakai kembali lah gitu. Seperti itu sih. Menurut Ozzy. Kalau dari aku sih, kalau kita lihat saat ini ya, pelajar SMA rata-rata sudah bawa motor sendiri. Betul. Iya, banyak. Betul. Rata-rata semua gitu. Semua, Iya. Nah maka dari itu kita adakan program kerja ini di mana semoga siswa-siswi bisa kembali lagi ke jawaban Rifa tadi, sadar diri akan Iya. polusi udara tadi. Benar sekali ya. Berarti itu yang melatar belakangi kalian tertarik ya untuk mengikuti event ini gitu ya, dan mempertahankan program kerja pengurus OSIS tahun 2012. Duh, cukup lama ya. Kenapa kalian tertarik dan bergabung dalam merancang event ini? Kan biasanya kan event tuh kan nggak semuanya anggota ikut, iya kan? Atau gimana? Kebetulan pada kalau di SMA 1 ini semuanya ikut. Oh, semua anggotanya ikut. Betul. Waduh, banyak ya, ide-ide nanti banyak gitu yang muncul-muncul gitu. Karena ini juga proker tahunan, Heeh. itu juga salah satu tantangan terbesar bagi OSIS di tiap tahunnya. Iya. Karena harus mengembangkan program yang dari 2012 sampai tahun ini, Iya, bener banget. harus mengembangkan program kerja tersebut agar siswa-siswi juga tidak merasa bosan. Bosan, iya bener banget, karena juga kreativitas untuk menciptakan suatu ide gitu sulit, jangan salah gitu ya. Bener Sulit banget. banget gitu kita mencari. Jadi semakin banyak anggota semakin banyak ide dan inovasi gitu ya. Ya. BTW nih ya, BTS ini dijadikan lomba atau gimana nih? BTS atau Back to School itu merupakan suatu kegiatan. Jadi Suatu kegiatan. ya, seperti yang kita bahas tadi itu, kegiatan ini tuh kegiatan rutin tahunan yang sudah ada sejak tahun 2012 sampai tahun ini. Iya. Namun di dalamnya itu terdapat beberapa lomba. Nah, Waduh. betul yang Ya bener dong, Iya. makin antusias teman-temannya Iya. kalau gitu, makin berkembang ini Bener, kegiatannya. bener. Seperti yang tadi dikatakan Ozzy, bahwa di tiap tahunnya itu kita harus memiliki inovasi. Gimana kalau kita harus mengikuti perkembangan zaman, kita harus mengikuti suasana, iyalah, di tiap tahunnya gitu. Nah, jadi untuk tahun ini, BTS tahun ini itu kita ada 2 lomba. 2 lomba. Duh, iya. Maksudnya gimana tuh? lomba internal dan juga lomba eksternal. Berarti ada kesempatan untuk Putri ikut. Kan ada lomba eksternal. Kebetulan untuk lomba eksternal tuh Heeh. kita adain untuk adik-adik SMP MTS sederajat. Mematahkan Putri. putusan, Gitu. mematahkan harapan ini. Berarti ini Gitu. khusus, berarti internal ini khusus siswa-siswi SMA 1 dan juga siswa-siswi SMP ya, SMP sederajat. Mm-mm. Untuk lomba internalnya nih, dan tiap tahun kita juga harus memikirkan lomba yang
lomba-lombanya berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Jadi kita berupaya untuk mengolah kembali sampah-sampah yang sudah digunakan, lalu kita mencoba membuat suatu perlombaan di mana mengolah kembali sampah-sampah tersebut menjadi barang yang bisa digunakan. Itu salah satu perlombaannya ya? Kan itu salah satu, berarti kan ada satu lagi. Kebetulan untuk lomba internal itu kita punya 3 perlombaan gitu. Banyak itu, bukan 2, please. Ada 3. Apa aja nih? Nah, yang pertama itu lomba di tiap tahunnya ya Zia. Ya. Itu ada lomba kostum daur ulang yang mana nanti mereka Seru. berparade gitu. Jadi setiap perwakilan kelas itu mengirimkan 1 orang untuk berparade menggunakan baju yang sudah dirancang dengan daur ulang gitu. Jadi memanfaatkan limbah-limbah ya. Jadi kita tidak beli seperti itu. Tapi limbah-limbahnya yang bagus gitu Iya, ya. bener. Yang bersih Kan gitu. nanti kita desain Iya, kita buat bener baju banget. Itu gitu. juga termasuk kreativitas ya? Iya. Lalu ada lomba hias pot bekas. Jadi itu kita dari botol bekas dikreasikan semenarik mungkin yang nantinya itu hasil akhirnya berupa pot yang dapat bermanfaat gitu loh. Iya. Jadi bisa ditanami. Kayak Bener gitu. banget. Jadi sekolah kita ini juga penuh dengan tumbuhan hijau. Betul. Gitu. Ya, terus apa lagi? Kan masih 2 nih. Terus yang terakhir itu ada lomba mading. Nah, sama seperti tema di BTS, kita kan berfokuskan tentang limbah ya. Jadi untuk lomba mading ini kita mengangkat tema tentang lingkungan. Jadi nanti kreativitas siswa-siswinya itu tentang lingkungan lah di mading itu, seperti itu. Dan Putri dari tadi kepo dengan tanggal pelaksanaannya. Dari tadi Putri belum tanya kan ya tanggal pelaksanaannya? Waduh, bocorin. Bocorin lah. Kapan nih? Biar Cawan Penta juga bisa kepo nih, bisa kepoin sosial medianya OSIS. Untuk tahun ini, Back to School anniversary ke-12 tahun itu dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2024. Seperti Aduh, itu. udah ini ya deket ya. Iya, Udah- deket banget nih. Pasti kalian nggak sabar, dan juga yang paling nggak sabarnya itu ya siswa-siswinya gitu ya. Iya sih. Kalau OSISnya kalau Iya udah sih. sudah selesai kayak alhamdulillah eventnya berjalan lancar gitu. Betul banget. Iya, sekarang lagi pusing-pusingnya. Tapi nanti kalau udah berjalan dengan lancar pastinya sangat sesuai dengan ekspektasi, Mas. Bahkan juga melebihi ekspektasi kita. Nah, ini bagaimana cara mempromosikan, kan sedangkan di situ ada pihak eksternal tuh ya, ada teman adik-adik kita gitu ya. Bagaimana cara mempromosikan event ini? Oke, kita mempromosikan lomba untuk tingkat SMP MTS sederajat tadi. Kita menggunakan teknologi era digital saat ini. Betul. Jadi kita menyebarkan pamflet ataupun poster perlombaan tersebut di sosial media. Jadi seluruh panitia, karena kita juga lumayan bisa dibilang banyak. Ada berapa nih panitianya? Kita tuh untuk panitia BTS tuh Ya. ya, itu ada gabungan dari OSIS, MPK dan beberapa ekstrakurikuler. Jadi panitianya itu banyak banget gitu. Ini ya rasa kekeluargaannya sangat erat. Gitu. Iya, bisa. Iya, terus lanjut. Jadi tadi kita juga udah dari banyaknya Panitia, Anggota. jumlah panitia ya. kita minta tolong untuk seluruh panitia menyebarkan poster Pamflet dan ya. tadi di sosial medianya masing-masing. Dan kita juga menghubungi para guru dari tiap-tiap SMP untuk menawarkan siswa-siswinya. Ya, biasanya guru BK nih. Nanti guru BK memberikan informasi kepada siswa-siswi SMP. Iya juga. Nah, ini kegiatannya ini 1 hari aja atau gimana, kan pada tanggal ini? 1 hari atau berhari-hari kegiatannya? Untuk kegiatannya itu kita laksanakan hanya 1 hari. 1 hari. Jadi dari pagi sampai siang nanti gitu. Jangan Jadi salah, full. itu untuk siswa-siswinya aja itu sebentar banget, tapi untuk panitianya panitia ya. lama ya. Aduh, ntar lagi masih ini beres-beres gitu. Aduh, seru banget ya pembahasan kita. Dan apakah ada persyaratan khusus nih, kan ada adik-adik kita nih, adakah persyaratan khusus untuk mengikuti event ini? Untuk syarat khususnya itu
untuk yang eksternal ya. Yang eksternal. Untuk pihak eksternal itu siswa-siswinya itu harus siswa-siswi yang bersekolah aktif pada tahun ini di SMP dan MTS sederajat. Seperti itu sih. Dan kami kan sudah menyebar pamflet seperti yang Ozi bilang itu melalui sosial media. Nah, di dalam pamflet itu sudah tertera ketentuan umum, juga ada juknisnya seperti itu. Jadi mereka sudah bisa membaca, sudah lengkap di situ ya. Iya, betul. Sudah ada lengkap, jadi tinggal dibaca gitu. Iya, bener banget. Nah, dan untuk kegiatan ini pastinya ada hadiah gitu ya. Pasti dah. Ya makanya Putri mau ikut. Gitu. Dan langkah-langkah untuk keselamatan nih, kan biasanya kan back to school ya, bersepeda ke sekolah. Ya, ada langkah-langkah untuk keselamatannya nggak nih, tutorial? Untuk langkah-langkah keselamatannya sebenarnya nggak ada sih. Penting para peserta mengikuti arahan dari panitia dan juga menaati peraturan yang ada. Sesuai dengan rutenya gitu ya. Kalian pernah nggak ini menghadapi siswa-siswi yang tidak sesuai rute gitu, yang bandel banget gitu? Waduh, untungnya kita itu sudah menggandeng pihak keamanan. Jadi kita meminta tolong bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menertibkan jalan. Soalnya kan kita menggunakan jalanan umum dan juga jalanan besar ya, yang mana dilewati oleh kendaraan-kendaraan. Jadi takutnya terganggu. Jadi kita meminta bantuan atau bekerja sama dengan pihak kepolisian. Selain itu, di dalam kepanitiaan kita juga itu ada namanya subsi keamanan. Jadi mereka itu bertugas untuk menutup gang-gang yang bukan rutenya. Jadi biasanya kan ada anak-anak yang nakal tuh, masuk ke gang biar cepet nyampe gitu ya. Iya gitu ya. Lewat jalan lintas ya. Iya, kita udah ada subsi keamanannya gitu. Nah, event ini kan dilaksanakan setahun sekali nih tadi bilangnya ya. Nah, kenapa nih setahun sekali? Kenapa nggak 2 kali aja? Kan karena kan tadi dibilang siswa-siswinya sangat antusias gitu. Capek atau gimana nih? Bisa dibilang iya. Karena kita juga manusia. Iya, betul. Lagi ini adalah acara namanya Anniversary Back to School. Jadi acara ulang tahun, kalau diadain 2 kali dalam 1 tahun, itu kan naiknya 2 kali loh. Oh, iya. Umurnya 4 tahun. Iya, sangat ini ya. Aduh, iya benar-benar sekali. Jadi 1 tahun 1 kali aja gitu. Cukup 1 kali. Dan lanjut event-event selanjutnya gitu. Iya. Nah, apakah kan ada cara pendaftarannya nih ya? Untuk eksternal ada cara pendaftarannya, untuk internal kan sudah gak usah mendaftar dong ya. Nah, karena siswa-siswinya dari siswa-siswi SMA 1 sendiri. Dan untuk pihak eksternalnya nih, spill cara pendaftarannya, sekalian juga memberitahu kepada adik-adik kita. Jadi untuk pendaftaran lomba eksternal tuh kita kan sudah sebar pamflet. Di pamflet itu sudah ada ketentuan umum, ada timeline lombanya juga. Jadi di situ juga ada barcode, yang mana barcode itu masuk untuk ke juknis. Jadi nantinya sebelum adik-adik mendaftar ke lomba ini, adik-adik itu sudah bisa melihat dulu atau membaca dulu tentang ketentuan umum dan ketentuan khusus perlombaannya. Nah, lalu setelah itu di dalamnya itu sudah ada narahubungnya. Jadi ketika adik-adik merasa bingung untuk gimana sih cara daftarnya, itu bisa melalui narahubung. Setelah itu mereka diarahkan untuk melakukan pembayaran atau administrasi lah ya, administrasi. Lalu selanjutnya mengisi link pendaftaran. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam grup bersama yang nantinya kita itu sharing gitu. Kita memberikan tanya-tanya informasi betul, gitu ya tentang lombanya sudah sampai mana nih gitu. Setelah itu pengiriman hasilnya setelah itu nanti akan diumumkan pemenangnya seperti itu. Waduh. Pemenangnya itu pada hari anniversary back to school. Jadi kita juga mengundang sang pemenang dari lomba tersebut. Berarti rame banget ya? Rame banget, makin penuh nih sekolahnya. Betul banget. Nah, back to school. Apakah siswa-siswi wajib ke sekolah dengan bersepeda? Dan pernah nggak ada alasan siswa-siswi nggak sekolah males gitu? Pasti ada 1-2 lah ya, meskipun rata-rata tuh antusias. Kalau kita ngomong tentang kewajiban, ini bersifat wajib untuk membawa sepeda atau mengendarai sepeda non motor
Ya. ke sekolah. Heeh. Jadi kalau tetap boleh bawa sepeda motor, ya bukan back to school lah namanya. Iya. Nah, tapi untuk siswa-siswi tadi yang agak bandel gitu, yang males sekolah, sebenarnya selama ini kalau aku lihat-lihat, aku dengar lagi nggak ada sih. Cuma untuk mengantisipasi hal tersebut, misalnya siswa-siswi tidak bisa bersepeda, tidak memiliki sepeda dan sebagainya, Iya. kita juga bekerja sama dengan pihak Adiwiyata. Adiwiyata, oke. Oke, jadi untuk siswa-siswi yang tidak bisa bersepeda tadi akan mendapatkan sebuah kegiatan di dalam sekolah. Jadi tidak semena-mena yang lain sepeda saat mengikuti fun bike. Untuk siswa yang tidak mengikuti juga ada kegiatannya sendiri di sekolah. Oke. Jadi nggak semena-mena nggak ada kegiatan terus Mm-mm. di Iya, sekolah. betul. Jadi Nggak santai boring gitu lah. ya? Iya. Tadi kan bilangnya kan bersepeda ke sekolah gitu ya. Kalau semuanya ada teman-teman kalian yang tidak mempunyai sepeda nih gimana? Nah, itu seperti yang udah dibahas Ozi, jadi ini kan sifatnya wajib mengendarai sepeda yang tidak berpolusi lah ya untuk Iya. masuk ke sekolah. Untuk teman-teman yang tidak punya atau tidak bisa atau rumahnya jauh, berkendara benar, di rumahnya benar. jauh, itu mereka tidak mengikuti fun bike atau berkeliling menggunakan sepeda, namun dia tetap ada di sekolah, yang mana nantinya mereka mendapatkan kegiatan lain dari pihak Adiwiyata. Kalau tahun lalu itu ada kegiatan tanam menanam, terus ya Yang berhubungan ada. dengan ini ya juga lingkungan Iya. juga ya. ya seperti itu. Ada nggak, kan sekarang kan ini musimnya sepeda listrik nih, pastinya dulu juga ada sepeda listrik dong. Pernah nggak kalian ngelihat ada yang menggunakan sepeda listrik? Itu bagaimana tanggapan kalian? Kalau- Apakah diperbolehkan atau gimana? Kalau untuk sehari-hari di sekolah kami nggak apa-apa ya, tapi untuk BTS ini memang kami larang, karena untuk menyamaratakan lah. Nah, waktu fun bike itu kita sudah memberikan susunan, jadi kita juga ada peraturan do dan don't. Jadi di mana siswa-siswi itu tidak boleh menyalip. Nah, kalau misalnya kita menggunakan sepeda listrik, otomatis daya dan kencangnya itu kan lebih tinggi Lebih ya cepat. daripada sepeda manual. Betul. Jadi mungkin bisa saja itu nyalip-nyalip gitu. Jadi kita untuk meminimalisir Iya. jadi kita sama ratakan semua menggunakan sepeda manual saja. seperti Meskipun itu. iya Iya, benar. benar. Untuk kesehatan juga kan ya fungsi ini tujuannya. Meskipun sepeda listrik juga tidak mengotori udara gitu ya. Apakah ada nih siswa-siswi yang rumahnya jauh dari sekolah, bukannya sudah zonasi? Kan tadi bilangnya untuk siswa-siswi yang jauh itu kan tidak membawa sepeda nih ke sekolah, diberi kegiatan lain dengan Adiwiyata. Betul. Nah, kan sudah sistem zonasi. Ada siswa-siswi yang jauh. Ada sih banyak. Banyak. Aku sendiri contohnya aku bukan dari asli kota Probolinggo. Oh, dari mana nih? Aku dari kabupaten sih. Dari kabupaten. Di mana rumahnya? Rumahnya Mungkin boleh main Putri gitu. Oh gitu ya. rumahnya di Python. Gitu. Rumah nggak jadi. Jauh. Jauhan. Jauhan. Kalau Rifa di mana rumahnya? Rumahku di Mastrip sih, Di kota Mas ya? aja. Boleh main. Boleh main. Boleh tuh. Nah, tadi kan bilangnya back to school, bersepeda ke sekolah untuk mengurangi pencemaran udara dan melindungi lingkungan kita, bumi kita. Bagaimana bisa event BTS ini menurut kalian dapat meningkatkan kesadaran transportasi dan kesehatan? Kalau dari aku sih mungkin kita kan juga ngadain agenda fun bike-nya tadi. Jadi kita berharap untuk siswa-siswi bisa mengikuti fun bike, lalu mereka merasa nyaman karena berkendara sepeda dengan bareng-bareng sama teman sambil ngobrol, bercanda. Lalu harapannya semoga siswa-siswi bisa merasa nyaman secara terus-menerus nih. Iya. Jadi secara tidak langsung membuat kesadaran para siswa-siswi yang mengikuti fun bike tadi untuk mencoba hal mengendarai sepeda non motor untuk hari-hari selanjutnya. Iya, betul. Dan kan tadi bilangnya kan untuk hari-hari selanjutnya, berarti di hari-hari biasa juga siswa-siswi diperbolehkan untuk menggunakan sepeda non motor ya ke sekolah ya. Diperbolehkan. Dianjurkan. Iya. Tapi ada Iya. juga yang menggunakan, ada yang menggunakan sepeda motor.
untuk hari-hari biasa ada. Oh ada. Ya karena juga ada yang rumahnya jauh ya tentu yang bilang seperti Ozi sendiri jauh. Kalau Rifa mah pakai sepeda ini aja. Nah selanjutnya nih, ada harapan atau impian dari event ini atau eventnya, ya Allah semoga eventnya ini lancar gitu. Karena kita masih on the way ya sama hari hanya, aku sebagai ketua panitianya sangat berharap semoga acara BTS pada tahun ini tuh dapat berjalan dengan lancar. Semoga dari acara BTS ini siswa-siswi itu bisa tumbuh kesadarannya tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, terus pentingnya mengurangi limbah, pentingnya untuk menjaga polusi, mengurangi polusi udara gitu. Seperti itu. Kalau dari Ozi sendiri? Aku sih kita sebagai panitia yang menyiapkan nih, semoga acaranya bisa berjalan dengan baik. Amin. Amin. Tentunya hal itu tidak luput dari kerjasama dari siswa-siswinya. Ya amin. Karena juga kerjasama ini bentuk yang sangat luar biasa dan juga sulit untuk kita bangun gitu. Dan semoga acara Back to School ini bisa menginspirasi para OSIS di luar sana, SD, SMP, SMA. Ya. Ada yang ada loh. Semoga bisa menginspirasi sehingga tiap-tiap sekolah bisa mengadakan acara seperti ini sehingga pengurangan polusi dan pelestarian lingkungan bisa semakin terus dilaksanakan di tiap-tiap sekolah. Amin, semoga ya. Ada nggak pesan atau kesan yang akan disampaikan kepada mitra muda Suara Kota semua? Dari Rifa dulu. Pesannya untuk mitra muda semua ya, tetap dijaga kelestarian lingkungannya, terus juga dijaga juga tentang kebersihan di sekitar ya. Limbah-limbah itu kalau misalnya kita nggak peduli tentang limbahnya itu sangat amat berdampak negatif ya. Terus habis itu semoga dengan bincang-bincang kita tentang tentang BTS ini, semoga mitra muda semua itu semakin tersadar bahwa polusi udara itu merupakan sesuatu yang benar-benar harus dihindari dan kita ini kurangi. Iya betul. Kalau dari Ozi sendiri? Kalau dari aku sendiri sih kayaknya udah dihabisin sama Rita gitu. Gak apa, diulang lagi gak apa-apa. Atau ada ini lagi, harapan lagi untuk atau kesan-kesan untuk sobat calon pentas semua. Oke, untuk sobat calon pentas semua nih, apa ya? Mungkin semoga obrolan kali ini bisa menginspirasi kalian semua. Amin. Mungkin kalian yang menonton video ini bisa menyampaikan kepada OSIS atau saran-saran gitu ya. Betul. Melakukan kegiatan seperti ini. Kembali lagi seperti yang tadi sudah saya katakan, semoga OSIS-OSIS di luar sana bisa mencontoh program kerja ini sehingga pengurangan polusi dan juga pelestarian lingkungan bisa ditingkatkan semakin cepat dan semakin berkembang. Amin. Alhamdulillah, tuntas sudah Putri menemani sobat cuan pentas semua di podcast kali ini. Tentunya banyak banget ya cerita dan pengalaman dari Ozi dan juga Rifa. Pengalaman ini sangat ini ya memotivasi kita. Semoga kita juga bisa seperti mereka dan juga teman-teman mereka. Amin. Nah, closing dari Putri, bersepeda adalah cara yang bagus untuk kita meningkatkan kebugaran fisik. Maka dari itu perlulah kita menjaga lingkungan kita, bumi kita, dan juga kesehatan kita gitu, melindungi dan juga mengurangi polusi. Banyak sekali dampak yang akan terjadi ketika hal itu dilaksanakan. Jadi sayangilah, seperti yang tadi Putri katakan, sayangilah lingkunganmu, sayangilah kesehatanmu, dan sayangilah bumi kita. Dan terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini, dan juga banyak terima kasih kepada Rifa dan juga Ozi telah berkenan hadir di podcast kali ini dengan tema inspirasi, motivasi, dan dalam dunia transportasi gitu ya. Jangan lupa untuk tetap nonton
program-program selanjutnya dari podcast Cawan Penta yang pastinya lebih seru lagi gitu ya. Dan akhir kata dari Putri dan juga Ozzy dan Riva, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat. Anda masih bersama 101,7 FM Radio Suara Kota Probolinggo.